Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka telah kami berikan di khutbah yang pertama, barakallahu fikum, petuah emas. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu syar'i, diberkahi ilmunya menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi dia, menyebabkan dia di dunia jaya raya, kaya raya, dan di hari akhirah dimasukkan kepada surga seperti adilah yang banyak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di dunia dan di hari akhirat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang hanya beriman. Dan juga di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, yarfa'ullah bihadzal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharin. Allah mengangkat derajat manusia yang mempunyai ilmu, dijayakan, dibanyakkan uangnya, dibanyakkan rumah-rumahnya, dibanyakkan harta-harta dan anak-anaknya karena ilmunya. Maka dari pendalilan di sini, ilmu menyebabkan manusia jaya raya. Namun ilmu apa dulu? Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, semakin dia banyak ilmu, semakin banyak dia melaksanakan kemaksiatan, maka di sini dia tidak bermanfaat dengan ilmunya. Maka yang diinginkan menjadi kaya raya dan jaya raya bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya bermanfaat, sehingga Allah angkat derajatnya di dunia dan juga di hari akhirat masuk kepada surga yang tinggi. Berbeda dengan kaum muslimin yang lain yang tidak mempunyai ilmu. Maka di dalam khutbah yang kedua, setelah tadi kita wanti-wanti para santri untuk takut kepada Allah, karena takut kepada Allah menjadikan kalian sukses dalam menuntut ilmu, maka mulai dari sekarang jadikanlah diri kalian takut kepada Allah. Di sini kami membangunkan kalian mulai dari jam 4:15. Kemudian kita pergi, kalian kembali tidur. Kemudian kita pergi, kalian tidak ada yang ke masjid. Kemudian melaksanakan bantuan, pengajaran dan sebagainya. Dalam beberapa waktu, dalam sehari full day kita belajar. Maka ini semuanya tujuannya apa? Agar kita mendapatkan keutamaan dari ilmu. Namun itu semua, jika kalian tidak ada khasyah pada diri kalian, maka ilmu yang akan kalian tidak akan bermanfaat. Okelah menghafal Al-Quran, okelah menghafal hadis. Namun apa faidahnya jika masih mencuri? Namun apa faidahnya jika masih membuli? Namun apa faidahnya masih saling berkelahi sesama kaum muslimin dan saling membenci sesama kaum muslimin? Maka di sini please mulai dari sekarang rubahlah dari sikap kalian wahai para penuntut ilmu dan juga para dai ilallah, agar terus merasa diawasi oleh Allah Jalla wa Ala. Dan di sini di khutbah yang terakhir kita akan memberikan faidah khasyatillah. Selain tadi di dunia bagi para penuntut ilmu menyebabkan dia sukses, mendapatkan dia huda wa rahmah, mendapatkan dia predikat alim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, wa fi nuskhatiha, dan pada Injil-Injil itu huda wa rahmah bagi mereka orang-orang yang alladzina hum li rabbihim yarhabun, orang-orang yang takut kepada Allah. Maka di dalam khutbah yang kedua, keutamaan dari takut kepada Allah di hari mahsyar, di saat kaum muslimin dan kufar dan musyrikin dan munafikin dikumpulkan di hadapan Allah, mulai dari penciptaan Adam sampai akhir. Di situ pun orang-orang yang takut kepada Allah akan mendapat keutamaan dan tidak diberikan keutamaan kepada orang-orang yang lain.
Maka seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, sab'atun yuzilluhumullah yaumun la zilla illa zilluhu. Maka 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah, yang mana pada saat itu ya ibadallah, semua manusia dibangkitkan. Di hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah, atau Ibnu Abbas dan Aisyah, khufatan, uratan, ghurla, dalam keadaan telanjang kaki, dalam keadaan tidak berpakai pakaian, dan dalam keadaan tidak disunat. Maka mentari pun diturunkan sedekat mungkin, hanya 1 mil. Seperti hadis dari Miqdad ibn Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tunna syams ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil. Maka matahari akan didekatkan kepada kaum muslimin dan seluruh manusia dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, terasa panasnya. Tidak ada penutup kepala, tidak ada payung, tidak ada naungan satupun. Lalu bagaimana? Disebutkan fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil araq. Maka seluruh manusia akan banjir keringat, dehydration. Tubuhnya kering dari air, keluar air semuanya. Lalu bagaimana gambaran air yang keluar dari mereka? Faminhum man yakunu ala ka'bai, faminhum man yakunu ala rukbatai, faminhum man yakunu ala ka'bai, ala rukbatai, ala haqwai, faminhum man yuljimuhul araq iljaman. Tawadda ya walad. Maka disebutkan bahwa manusia pada saat itu berkeringat tergantung dari amalannya. Di antara mereka keringatnya sampai kepada mata kakinya, di antara mereka sampai kepada betisnya, di antara mereka sampai kepada lututnya, di antara mereka sampai keringatnya kepada pinggang, dan di antara mereka tenggelam dan berenang-renang dari keringatnya. Dan bahkan di hadis yang lain sampai 70 meter di antara dia semuanya dalam keadaan naik dari keringatnya. Maka pada saat yang melelahkan dan dehydration, menguap dari semua air-air yang ada di diri kita, kepanasan, pada saat itu Allah menjanjikan naungan, ketentraman, la dhilla illa dhilluhu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bagi siapa? Sab'atun, bagi mereka 7. Dan 7 ini banyak, atau kita singkat Imamul Adil. Dan yang kedua, rajulan tahabbani fillah, 2 manusia yang mencintai karena Allah, pergi bersama mengaji, keluar dari masjid bersama pulang dari mengaji, dan saling terus menerus melaksanakan hubungan yang baik. Dan juga rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya itu terus kembali ke masjid. Setelah sholat fajar belajar, setelah belajar nanti duhur pelajaran apa, nanti duhur sholat duhur bersama berjamaah di masjid. Setelah itu asr kembali ke masjid. Setelah asar nanti belajar apa? Setoran apa? Kemudian pulang. Kemudian nanti maghrib, salat maghrib. Setelah maghrib belajar apa? Mau murajaah, mau tasmi apa? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terus bergantung kepada masjid. Dan begitu pun menjadi poin di sini adalah rajulun da'athum ra'ah data mansabin wa jamal. Seseorang diajak berzina dengan perempuan yang datu mansabin wa jamal. Bukan tampangnya seperti kuntilanak yang orang takut, tetapi jamal, cantik sekali. Dan juga datu mansab, bukan pelacur jalanan yang murahan. Orang atau perempuan yang mempunyai harga diri, namun dia ingin berzina dengannya. Bukan pelacur dan tampangnya cantik, maka orang ini sudah ada di depannya, namun dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka pada saat itu orang-orang yang takut kepada Allah ini hanya sekedar misal di dalam hadis. Maka semua orang-orang yang takut bersifat umum.
takut kepada Allah, maka dia akan dinaungi di hari kiamat atau fi arsatil kiamah, di saat di padang mahsyar sampai dimasukkan kepada surga, dilindungi. Dan juga dari kenikmatan orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah, puncaknya dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kepada surga. Maka untuk pendalilan dijauhkan dari api neraka, diharamkan untuk masuk api neraka orang yang takut kepada Allah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh 4 sahabat, diriwayatkan Ashabus Sunan dari 4 sahabat yang kami ingat sekarang, dari Atha Al-Khurasani, an Atha Ibni Abi Rabah, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, kedua dari Anas, ketiga dari Abbas bapaknya Abdullah tadi, dan keempat dari Abi Hurairah. Maka semuanya 4 jalan ini tidak syak lagi naik kepada derajat sahih li ghairi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ainan la tamassahuman nar. 2 mata yang tidak pernah api neraka untuk memakannya ataupun membakarnya. Yang pertama, ainun tahrusu fi sabilillah. Mata-mata mereka orang-orang yang menjaga keamanan dalam suatu keadaan, baik di pondok dari pencurian, dari maling, ataupun di tempat peperangan dan seterusnya. Dan yang kedua, ainan bakat min khasyatillah. 2 mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dalam keadaan kesepian dan sendirian, dia membaca ayat Al-Quran atau sholat malam, tersentuh dengan ayat yang dia baca, menangis, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Ini penyebab dia diharamkan matanya dari api neraka. Dan jika diharamkan matanya, dohirnya diharamkan badannya semuanya. Maka ini dari keutamaan di hari akhirah, dan juga dimasukkan kepada surga. Waliman khafa, dan barang siapa yang takut dari maqama rabbih jannatan, Allah akan memasukkan kepada surga. Dan juga di akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbahu, dzalika liman khasyiya rabbahu. Maka bagi mereka orang-orang yang takut kepada Rabbnya, Allah masukkan jannatu adnin, surga Aden. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan di surat Ar-Rahman, barang siapa yang takut kepada Allah Jalla wa Ala, maka dimasukkan kepada 2 surga. Maka ini semua pendalilan dari keutamaan rasa takut kepada Allah, baik di dunia menyebabkan kita mendapatkan ilmu nafi yang kita inginkan, sukses dalam menuntut ilmu kita dan sukses dalam kita berdakwah. Rasa takut ini penyebabnya, dan penyebab yang lain di hari akhirah, keutamaan yang kami sebutkan tadi, dilindungi di padang mahsyar, dan juga dijauhkan dari api neraka, dan juga dimasukkan kepada surga. Itulah dari keuntungan takut kepada Allah. Maka mulai dari sekarang, nasihat yang ke-6 ini kita praktekkan bersama. Setiap santri untuk takut kepada Allah. Tidak semuanya kita yang memerintahkan kalian. Ayo puasa Senin Kamis, ayo bangun setiap jam 4 kita bangunkan dengan pistol air. Tapi tidak ada yang datang. Dan jangan mencuri, dan jangan membuli, dan jangan melaksanakan kemaksiatan. Jangan sibuk main game. Apa penuntut ilmu sibuk main game? Menjadi gamer. Dan seterusnya. Maka please, mulai dari sekarang para penuntut ilmu di ma'had ini, agar takut kepada Allah, agar kalian sukses di dunia dan di hari akhirah. As'alullahal karim
Rabbal arsil azim an yahfadha biladana wa biladal Yaman wa sairi biladil muslimin min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka kami meminta kepadamu, hai Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang dan yang mempunyai ars yang maha luas. Ini bertawassul dengan sifat Allah agar doa kita diijabahi. Kami meminta kepadamu agar engkau menjaga negara NKRI tercinta dan Yaman dan negara muslim yang lainnya, agar negara kita jaya raya, kaya raya, dan agar negara kita terjauh dari fitnah yang besar dan yang kecil. Dan yang kedua kami doakan, Allahumma arsud wulata umurina. Maka wahai Allah, bimbinglah para pemimpin-pemimpin negeri kami. Bimbinglah Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan anggota MPR dan DPR di pusat dan juga di daerah. Allahumma arsudhum. Maka berikanlah kepada mereka petunjukmu ya Allah, sehingga mereka melaksanakan constitution, membuat peraturan dan undang-undang dan rules yang berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga di saat mereka memerintahkan kepada kita kewajiban, kita tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada mereka sesuai perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin kalian. Dan yang ketiga kita doakan untuk pondok kita dan untuk kita yang ada di dalamnya, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang melimpah untuk membahagiakan anak istri kami dan untuk menjalankan dakwah kami. Karena dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i free of charge, dakwah yang gratisan. Maka di sini kita membutuhkan dana untuk biaya listrik, biaya air minum, biaya beras dan sebagainya. Maka kita meminta kepada Allah agar engkau memberikan kemudahan. Operasional dakwah akan terus berjalan setiap bulannya. Dan kami memegang janjimu, hai Allah. Engkau telah menjanjikan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, barang siapa yang menolong dakwah, membantu dengan pemikiran dan pengajaran dan uang dan biaya operasional, maka Allah telah menjanjikan untuk membalas dan mengganti dan bahkan menolong dakwah ini dan menguatkan pondasi-pondasi orang-orang yang menolong dan membangun dakwah ini. Maka ini adalah janji Allah bahwa Allah pasti akan menolong dakwah kita dan operasional dakwah akan pasti ada. Dan orang-orang yang membantu dengan mengajar dan dengan uang dan dengan biaya-biaya operasional dakwah, Allah pasti menjayakan mereka. Yusabit aqdamahum. Maka Allah akan menjayakan mereka di dunia dan di hari akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Tahu tarasu sausufufakum sallu fi nikum khaliful yahud. Nabi bersabda, salatlah dengan sendal atau sepatu kalian menyelisihi Yahud. Dan di masjid ini kita menghidupkan sunnah, laksanakan sunnah. Kesempatan di masjid yang lain kalian tidak akan bisa melaksanakan sunnah yang termatikan ini. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.